seni teater di Kota Palembang menilai selain sebagai ilmu, bermain teater juga dapat menjadi media dakwah dalam menyampaikan pesan kebaikan dalam hidup. Salah satu pegiat seni teater Palembang, Eka, mengungkapkan, teater adalah jalan untuk memanusiakan manusia. Hal ini justru menurutnya menjadi pembuktian terhadap pemain teater bahwa dalam dunia seni teater ada nilai-nilai positif. Sebagaimana fungsi seni teater itu sendiri menurutnya, yaitu teater pada khususnya adalah bermanfaat dan juga menyenangkan. Bermanfaat artinya bahwa dalam seni teater ada pesan yang ingin disampaikan berupa pengetahuan, pendidikan, pengajaran, dan juga penerangan. Meskipun demikian, ia menambahkan selain fungsi teater sebagai sarana pendidikan dan hiburan, seni teater juga dapat sebagai membentuk kepercayaan diri, berkepribadian, berimajinasi, berkarakter kreatif, dan sebagai ruang untuk berekspresi. Sehingga seni teater itu masuk ke dalam hati mereka, bahwa mereka itu tidak hanya belajar mengenai ilmu yang akan mereka peroleh sendiri, tapi menjadi seorang yang bergiat untuk menyampaikan dakwah melalui teater. Jadi ada semacam penyampaian isi ya dalam isi teater itu sendiri. Ada isi, ada dakwah, ada sesuatu kita sampaikan. Maka kita juga berdakwah, kita juga menyampaikan. Maka kita juga sebagai penggiat. Jadi tidak hanya belajar menjadi sebuah ilmu saja, tapi menjadikannya sebuah ilmu yang bermanfaat bagi mereka nanti ke depan. Menurutnya, kini apresiasi masyarakat terutama milenial mengenai teater sudah mulai membaik. Dulu di setiap pertunjukan teater bisa dibilang penontonnya dapat dihitung dengan jari, bukan karena tempat pertunjukan yang kecil, melainkan masyarakat yang menganggap teater sebagai pertunjukan yang telah kuno. Namun pandangan masyarakat terhadap teater saat ini sudah mulai membaik dan positif. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar di Dialog Palembang pagi hari ini, dan hari ini adalah diperingati sebagai Hari Teater Dunia, atau juga diperingati setiap tanggal 27 Maret. Dan di studio kita sudah kehadiran narasumber kita pagi hari ini bersama Mas Muhammad Dandi Afriza, atau biasa disapa dengan Mas Bebek. Benar ya? Halo Mbak Dela. Selamat pagi Mas Bebek. Ini sebenarnya namanya itu udah bagus banget loh, Mas Dandi gitu ya. Kenapa bisa ada sejarah dipanggil Bebek itu, kenapa tuh Mas Dandi? Itu tuh sebenarnya katoan sih Mbak. Katoan? Ternyata nyangkut di aku. Nyangkut jadi ya? ke nama panggung sekalian. Oh, jadi nama panggungnya Mas Bebek. Iya, gitu. lebih akrab ya, Lebih akrab ya Mas Bebek ya. Mas Bebek ini merupakan salah satu pemain pantomim yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Nanti untuk pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami, nanti juga kita menantikan salah satu narasumber kita juga, ada guru dan pelatih seni SMA dari Patra, ada Ibu Eka Armawati. Di line telepon kita di 0711 369977, atau juga melalui WhatsApp di 0821 7927 00. Nah, ini di Hari Teater Dunia sedunia ya, Iya, diperingatin benar. hari ini. Mas Bebek, kalau boleh tahu sejak kapan sih sudah menekuni bidang pantomim? Kalau pantomim sih dari tahun 2015 sih Mbak. 2015. Iya, awalnya itu tuh eskul. Oh, sekolah di mana kemarin waktu itu? Kemarin di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. SMK Muhammadiyah ada eskulnya pantomim ya? Aturan eskulnya eskul teater sih. Oke. Tapi kan sama-sama seni pertunjukan, beralih ke pantomim juga, ngerangkap jadi kayak itu. Belajar juga pantomim. Dari zaman SMA ikutan ekskul sampai sekarang menekunin gitu ya? Iya, sekarang kan ada komunitas kan. Jadi sudah didalami di komunitasnya. Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya teater itu terdiri dari apa aja di dalam teater itu, Mas? Banyak sih, Apa bukan aja? cuman talent atau pemain di atas panggung kan. Banyak yang nak dipersiap ke. Apa aja tuh? Dari musik, dari naskah, sutradara, itu harus benar-benar kita pilih ya kan. Kita tekuni kayak itu. Misalnya kayak naskah tentang cerita legendaris, atau enggak kayak dari Palembang tuh cerita Ratu Bagus Kuning atau nah yang kayak gitu harus didalami. Kalau nggak salah pantomim itu yang nggak ada seninya tapi nggak ada suara ya gitu ya? Bener Yang Mbak. Kayak kalau misalnya itu kayak Mr. Bean atau apa yang dulu yang zaman-zaman dulu? Charlie Chaplin. Ya, cari Calvin itu. Iya, bener. Kalau Mas Dandi sendiri atau Mas Bebek ini bisa ceritain nggak sih awal mulanya terjun atau juga sampai sekarang menekunin dari zaman SMA sampai sekarang? Awal mulanya ikut teater ya awalnya. Ikut teater itu karena pengen tampil di depan wong biar dak gagap. Aku kan ada penyakit gagap juga Mbak. Jadi Sekarang udah nggak? sekarang agak berkurang lah kalau Oke. ngomong. Jadi
untuk mengantisipasinya itu ikut pantomim lah. Karena berpenampilan pantomim itu kan tidak perlu kita ngeluar ke suara, cuman menunjukkan ekspresi, Iya. mimik muka dan juga gerak kayak itu. Nah, jadi antisipasinya ke pantomim kayak itu nah di tahun 2015 itu. Sulit nggak sih untuk latihan yang namanya pantomim gitu? Secara kan kalau misalnya teater-teater lain kan selain ekspresi, suara, intonasi. Kalau pantomim kan benar-benar kayak cuman ekspresi gerakan tangan ya, gerakan tubuh. Iya, yang dimain ke sih sebenarnya lebih ke imajinasi sih, Mbak. Imajinasi. Yang nak dipikirkan kayak mana kalau sebenarnya bisa seluruhnya itu dipakai pantomim kayak megang bunga, Oke. megang mic gitu, megang HP itu semuanya bisa dilakukan dengan gerak pantomim kayak itu. Kenapa tertarik sama pantomim? Bukan padahal kan teater kan banyak lah ya. Kenapa tertarik sama bidang yang satu ini? Karena lebih enak be sih karena aku mainkannya seneng dengan ekspresi yang luwes kayak itu nonton-nonton ke penonton-penonton juga terhibur dengan ekspresi penonton yang sangat ceria kayak itu. Iya. Jadi kayak seneng kayak itu nah Seneng untuk gitu ya. berpenampilan pantomim. Ini kan sudah digeluti dari zaman SMA sampai zaman sekarang tuh kan udah lumayan lama lah ya. Iya. Termasuk lama juga. Pernah masih ingat gak sih pertama kali perdananya waktu manggung itu membawain cerita tentang apa, Mas? Itu kalau tidak salah tentang sepatu. Sepatu. Iya, pencurian sepatu di tahun 2015 itu. Masih zaman sekolah bermain 5 menit kalau nggak salah itu. Dan di tahun 2015 itu disutradarai oleh Wak Dola kalau tahu. Di tahun itu bermainlah pantomim untuk pertama kalinya. Dan kami di tahun itu Mbak masih pakai bedak apa itu namanya. Kalau sekarang sudah pakai pantomim. Ada bedak khusus sekarang? Bedak khusus, tapi di Palembang sih enggak ada. Adanya di Jakarta, jadi beli online. Beli online. Nah, yang jadi salah satu ciri khas pantomim itu kan muka ya, diputiin. Ada sejarah nggak sih kenapa harus warnanya putih gitu? Sebenarnya itu tuh untuk kalau zaman dulu kan kayak di TV-TV itu belum ada warna hitam putih jadi Iya, kan. oke. Jadi untuk menunjuk ke bawah muka itu lebih menonjol jadi dilukis lah kayak itu warna putih terus dihiasi kayak warna hitam misalnya untuk alis atau untuk tai lalat atau dan yang lainnya biar lebih jelas untuk menampilkan ke ekspresi ke penonton kayak itu sih. Oke, Mas Dandi masih inget nggak sih pertama kali manggung itu kan ceritanya kalau nggak salah dari Wadolah gitu ya. Kalau pernah nggak kayak manggung bawa cerita sendiri? Sering sih. Sering ya? Untuk ya tahun-tahun akhir ini bawa cerita sendiri sih lebih kayak apa ya penampilannya yang sederhana aja sih sebenarnya dan kayak misalnya hari ini kan tentang teater dunia. Nah kita tentang teater dunia yang kita bawa kayak itu sih yang simpel-simpel. Karena pantomim itu biasanya karena gerakan tubuh ya yang ditonjolkan. Ini cara agar pesan ini sampai ke penonton dari sebuah atraksi atau pertunjukan sih sebenarnya. Pertunjukan itu gimana biar penonton itu tahu ini pesannya ada pesan-pesan moralnya juga. Selain dari gerakan, mimik muka atau ekspresi diiringi juga dengan backsound sih Mbak. Oke. Kayak misalnya kita mau mandi atau mau ke air terjun itu ada suara-suara air kayak itu untuk menandakan oh dia ini lagi di air terjun berarti kayak itu. Untuk lebih kita tuh lebih nangkep kan penontonnya kayak itu sih. Oke. Paling seru pernah kayak manggung di mana tuh? Di Yogyakarta. Ceritain dong. Di Yogyakarta itu pada tahun 2022 untuk memperingati 40 hari Pak Jemek itu maestro pantomim. Oke. Dan kami diundang satu-satunya dari Sumatera komunitas Palembang Mime Club untuk bermain di acara festival itu di tahun 2022 dan kami membawakan naskah yang kami berangkat 5 orang itu termasuk musik, pemain dan juga sutradara. 7. Ya, dari lighting juga. Sumatera Selatan ya? Benar sekali. Dan sisanya dari luar Sumatera sih. Iya. Jadi kami bangga lah kan untuk mewakili Palembang kayak itu ke terjun ke Jawa kayak itu. Baik, berarti ini pengalamannya sudah banyak banget ya Mas Alhamdulillah sih. Dandi ya. Gimana sama dengan orang tua? Orang tua mendukung gak sih kayak kegiatan-kegiatan kayak gini? Atau Dandi kamu fokus sama kerja atau kuliah gitu? Kalau alhamdulillah sih Mbak, aku nih kan freelance, jadi untuk mendalami seni itu masih bisa kayak itu nah. Dan ibu sama bapak juga kayak tidak ngelarang sih karena kegiatannya masih hal positif ya kan. Berarti nggak ganggu aktivitas
hari-hari Alhamdulillah biasa tidak. ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Dandi, kita terima telepon dulu. Mm-mm. Untuk pendengar yang bergabung bersama kami, silakan di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Pagi dengan Pak Raihan ya. Betul. Silakan Pak Selamat Raihan, pagi. ada Mas Dandi di sini. Selamat pagi Mas Dendi. Iya, selamat pagi Mas Ray. Jadi saya ini teringat ya, teater ini adalah satu bentuk kesenian cukup merayat dan keseniannya sudah cukup tua gitu ya. Iya. Kesenian panggung maksudnya. Jadi itu cukup tua, sejak zaman dahulu sudah ada itu. Pada waktu itu pesan-pesan moral disampaikan pada situasi kondisi terkini dari satu bangsa tersebut atau satu kerajaan tersebut. Mm-mm. Dan sekarang masih ada yang abadi gitu, yang namanya ketoprak kalau di Jogja itu ya. Iya, Atau benar. di Bendera Jawa ketoprak. Mm-mm. Dan itu abadi. Nah, mereka tuh kenapa bisa abadi itu dan didengar oleh semua orang. Itu biasanya RRI Jogja itu selalu memutar tiap malam minggu atau malam apa gitu. Iya. Luar biasa. Dan pendengarannya juga cukup ya luar biasa masyarakat itu kan memutar radio RRI itu. Nah, kita juga ada di Palembang ini namanya ya Dul Muruk gitu ya. Nah, Benar tapi sekali. kenapa Dul Muruk tidak mempopuler, tidak populis gitu? Mm-mm. Ini ada satu masalah. Kelihatannya produsen teater atau seniman teater ini ada keraguan-raguan menceritakan situasi terkini masa kini. Mm-mm. Akhirnya produknya itu ya semu gitu ya. Mm-mm. Ada tapi tidak mau ditonton gitu. Benar. Nah, seperti yang bilang Mas Denny sendiri, buka satu produk apa gitu ya. Mm-mm. Berapa banyak penontonnya? Itu bisa dihitung dengan jari gitu ya. Iya, benar Saya pernah sekali. bilang gitu. Nah, Benar. artinya memang cerita yang diungkap oleh seniman teaternya tidak mengena di hati rakyat, di hati peminat, di hati pendengar, di hati penonton. Kenapa tidak dimengerti? Karena tidak menyentuh situasi terjadi pada masa bangsa ini. Nah, kalau umpamanya seperti ketoprak di Jogja, dia menceritakan umpamanya masih demo tentang ini, itu diceritakan itu di radio itu. Tidak berani mereka. Tapi kalau seniman sendiri kayaknya ada ketakutan. Nah, begitu dengan seniman daripada Dul Muruk kita. Takut ya, dia seniman. Bukan berarti saya harus memberontak, bukan. Tapi ini potret kehidupan masa kini harus ceritakan pada rakyat melalui media yang ada. BRRI, TVRI, atau langsung daripada panggung-panggung. Nah ini, kapankah Sumatera Selatan atau Palembang ini khususnya Sumatera berani seperti di Jogja atau di Jawa gitu ya. Nah, kapan itu? Tergantung kalian semua yang produsen teater agar karya kalian itu ditonton orang gitu loh. Saya juga sedih kalau sampai penonton cuma dihitung cuma 15 orang, 20 orang paling tinggi. Saya sedih juga. Malah Anda membuat karya itu luar biasa capeknya itu ya. Iya, benar. Berbulan-bulan latihan. Betul nggak gitu? Berbulan latihan untuk sebagaimana suaranya menggerak itu kan betul-betul capek sekali. Nah, seperti nonton cuma orang 15, orang 10. Nah ini, cobalah kita sekarang kerjasama dengan RI. RI selalu tiap hari ada update berita gitu ya, atau breaking newsnya. Itu bisa ambil saripati berita itu tentang apa gitu. Diungkap dalam satu teater, dalam satu cerita teater itu. Pasti banyak pendengarnya dan juga banyak orang menontonnya. Terima kasih RI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan di Palembang. Mungkin bisa ditanggapi Mas Dandi. Mungkin untuk di Palembang ini memang peminatnya dari Kurang ya? penonton kurang sih Mbak. Jadi kami sedikit ngadain acara kayak event atau itu tuh memang yang penonton tuh cuma hitungan jari sih. Beda kalau kayak kita di Jawa kan. Antusiasnya luar biasa memang. Itu yang kita bingung sampai sekarang tuh cak mana sih pengemasannya untuk penonton tuh tertarik kan untuk menonton kayak pantomim ataupun teater kayak itu. Baik. Nanti kita akan berbicara lagi bersama Mas Dandi. Ini selaku pemain pantomim dan juga ada guru pelatih seni SMA dari Patra, Ibu Eka Armawati. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk bersama rekan kami ada Agrani Sombing mengenai Hari Teater Sedunia bersama Ketua Komunitas Wonggerot Ahmad Joni Arla. Pendengar, saya sudah bersama dengan pelaku seni di Palembang, ada Bung Joni. Bung Joni, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Bung Joni, hari ini kan peringatan Hari Teater Sedunia tanggal 27 Maret 2024. Ya. Nah, kalau perkembangan teater di Kota Palembang, ini bagaimana? Yang selama saya ketahui saya mulai berteater di tahun 96-97 itu hanya beberapa sekolah yang bergerak di eskulnya. Terus di tahun 2000-an ini sudah hampir dari seluruh sekolah sudah memiliki eskul teater, itu yang menggembirakan. Tapi untuk kelompok komunitas umumnya itu masih belum banyak, bisa dihitung dengan jari.
Umum itu maksudnya orang-orang yang di luar dari eskul teater atau dari UKM seni kampus. Nah itu kelompok-kelompok teater umum itu kalau dari pengalaman dari sejarah itu dari tahun 70-80 sudah ada itu beberapa kelompok, dan ke arah 90 ini digerakkan oleh senior-senior yang teater masih bergerak untuk mengembangkan teater, baik itu dari pelatihan ke anak-anak muda atau memang berikan masukan saja, atau memang mereka membuat naskah dan naskahnya dipentaskan oleh anak-anak generasi muda sekarang. Nah, untuk perkembangannya sendiri di Palembang khususnya, karena saya bergeraknya di Palembang itu lumayan, karena hampir setiap bulan pasti ada yang pementasan teater, baik itu dari anak-anak sekolah atau juga dari sanggar atau dari umum tadi. Tapi yang menjadi permasalahan karena minimnya tempat untuk berkreasi, gedung, itu jadi terfokus ke satu tempat saja. Dan berarti pementasan itu adalah salah satu indikator perkembangannya. Yeah. Tapi sarananya yang kurang mendukung. Iya, betul sekali. Sarananya kurang mendukung, dan satu lagi pendanaan. Kebanyakan anak-anak ini kan susah untuk mencarikan sponsor. Jadi mereka kebanyakan bayar per tiket yang menghidupi mereka, tiket yang masuk, atau mereka berswadaya dengan modal dana mereka tabungan sendiri-sendiri. Atau ya bisa dikatakan bahasa Palembang ini CK lah ya, patungan. Nah, itu dari dulu sampai sekarang itu permasalahan nih sebenarnya. Tapi semenjak ada Gedung Geraha Budaya yang menjadi tempat mereka berkarya, itu jadi pilihan utama. Dan baru-baru ini dari di tahun-tahun awal tahun 2024 ini ada teman-teman seniman itu bersama-sama ingin punya gedung kesenian Palembang, dan itu sudah ada tapi belum berstandar. Jadi lumayan lah kalau gedung kesenian itu untuk nampil seluruh seni sudah bisa dinikmati karena di pusat kota. Nah, peringatan Hari Teater Sedunia untuk tahun ini peringatan ada kegiatan? Kalau dari Palembang sendiri, kami dari Teater Wonggerot itu memang tiap tahun mengadakan, baik itu secara online karena kemarin COVID ya. Sampai sekarang juga kami mengadakannya, dan kalau kami agak maju agak mundur ya tanggalnya, bukan maju, mundur. Tidak tanggal 27 tapi tanggal 29 karena suatu hal ya. Yang kami pilih tanggal 9. Tapi di teman-teman ada yang merayakannya dengan kelompoknya masing-masing. Kalau di Muara Enim Tanjung Inim itu tanggal 27 besok mereka ngadain pementasan di suatu kedai kafe gitu. Nah, biasanya kami dari komunitas teater Sumatera Selatan, namanya singkatnya KATES. Itu tempat teman-teman yang curhat di grup WA. Itu sering mengadakan kalau misalnya dari tahun ke tahun Hari Teater Sedunia itu dirayakan bersama-sama, pentas bareng, parade. Tahun ini kayaknya nunggu tanggal 29 nih, atau kalau ada yang mau berkontribusi, sampai sekarang belum ada. Kemungkinan hanya kami sama satu lagi sanggar punya Salwa itu, sanggar tari yang mau ikut main teater tari ya. Terus ada juga anak sekolah dari Patra Mandiri sama SMK Muhammadiyah 1 yang siap untuk nampil, itu aja mungkin. Teater itu kan pernah jaya pada masanya, pada tahunnya pernah jaya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, semangatnya? Kalau sekarang ini semangatnya itu masih ada, bahkan lebih dari senior-seniornya dulu. Cuman itu tadi mereka terbentur dengan ketika mereka sudah tamat sekolah, mereka akan berubah pola pikirnya, mindsetnya untuk berteater itu sudah mulai melemah. Ya dari 100 orang yang ikut teater mungkin ya, 100 orang yang bibit-bibit teater di sekolah-sekolah itu paling yang nyantol sekitar 5 atau 10 orang. Itu pun ya tidak banyak lah gitu. Nyantol ketika dia memang belum ada pekerjaan, belum ada kegiatan, belum berumah tangga, atau mereka dia masih kuliah. Nanti dia terus berteater di kampusnya. Tapi ketika anak-anak ini sudah tidak lagi bersekolah atau kuliah, mereka akan melupakan untuk berteater. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau di masa-masa dulu itu dari awal dia belajar sampai beberapa puluh tahun dia berteater, dan akhirnya menemukan jati dirinya baru dia bisa pisah dari teater. Itu jadi masalahnya. Kendalanya adalah teater belum bisa menjadi sebuah profesi. Betul. Jadi belum bisa pilihan hidup dan hanya sebagai hobi sekarang kalau di Palembang.
Kalau kita lihat dari teater koma kan sudah ada penghasilan ya. Itu kan teater yang bisa dikatakan memiliki nama, komunitas, memiliki massa, dan bisa berproduksi secara ekonomi lah. Ini terakhir nih Bung Joni, harapannya apa nih untuk peringatan Hari Teater Sedunia tahun ini 2024? Perkembangan teater ini kalau bisa didukung oleh pemerintah, ya pemerintah dan juga stakeholder lah, karena adanya sekarang udah Dewan Kesenian sudah bergerak lagi, ada aktif ya Dewan Kesenian baik itu Palembang atau Sumsel, dan tinggal bagaimana mensupport para seniman baik itu melalui Dewan Kesenian atau melalui kelompok-kelompok seni dengan pendanaan, dan minimal anak-anak atau orang-orang yang mau berkarya ini difasilitasi dengan gedung dan bisa mendapat pelatihan-pelatihan yang lebih keren lagi dari para seniman-seniman lainnya, dan ini bisa memberikan semangat bagi generasi muda, anak-anak sekolah khususnya, bahwa yang tadi kembali bahwa bisa berpikir bahwa teater ini bisa menjadi penghasilan sebenarnya kalau mereka mau profesi. Iya, profesi. Itu aja pengen. Baik, Bung Joni terima kasih sudah bersama RRI. Selamat Hari Teater Sedunia tanggal 27 Maret 2024 Iya, ya. betul sekali. Semoga sukses untuk pertunjukannya Iya, ya. makasih. 29 Maret 2024 di Galeri Seni Taman Budaya Sriwijaya di sampingnya Geraha. Gedung. Baik, Bung Joni terima kasih. Iya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, kita masih memperingati Hari Teater Sedunia yang diperingati setiap tanggal 27 Maret 2024. Dan di studio juga sudah hadir bersama kami ada Ibu Eka Armawati, kalau biasa disapa Kak Eka ya. Kita biasa ketemu di Cerita Adik ya Kak Eka ya. Dan Kak Eka ini merupakan guru dan pelatih seni dari SMA Patra Mandiri Palembang. Sehat Kak Eka, kabarnya pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya itu dari Madrasah Alia Patra Mandiri. Oh, Madrasah Alia Patra Mandiri, bukan dari SMA-nya ya. Bukan. Baik. Kak Eka, ini kan diperingati sebagai Hari Teater Sedunia. Kalau misalnya Kak Eka sendiri selaku guru dan pelatih, bagaimana sih perkembangan teater di era zaman sekarang? Kalau perkembangan di era zaman sekarang itu terutama saya sorot dari Sumatera Selatan. Kalau awal-awalnya dulu ya saya lihat menjamur lah istilahnya itu teater-teater di sekolah. Tiap-tiap sekolah kemudian membentuk ekstrakurikuler teater, ekstrakurikuler sanggar seni yang kemudian unsur teaternya ada. Kemudian mereka melakukan pentas-pentas seni seperti itu, pentas tunggal, kemudian mengikuti perlombaan antar sekolah, kemudian juga mereka melaksanakan ikut ke festival-festival. Tetapi kalau lebih lanjut ya saya sekarang perhatikan mereka juga dihimpunkan misalkan dalam saya dulu pernah, kita berdua juga tergabung ya di dalam koloni teater Sumsel itu, jadi dihimpun oleh seniman-seniman Palembang itu seperti itu. Wadola kita itu menghimpunnya dalam koloni teater Sumsel. Kemudian ada lagi dibentuk sama senior kita sendiri. Ini harusnya memberitahukan, ini harusnya beliau ya, Kak Yosep Sutrisno ya. Ya kemudian ada Kak Yosep, ada Kak Imron, ada Bang Sonop, ada Kak Erwin yang kemudian membentuk forum teater sekolah. Terhimpunlah akhirnya semuanya di situ. Jadi mulai perkembangannya itu mulai pesat, mulai terhimpun, mulai berada dalam satu kesatuan. Nah seperti itu. Jadi perkembangannya semakin pesat dan berkembang seperti itu kalau menurut saya. Berarti semakin bertambahnya tahun berarti banyak juga yang berminat di dunia teater. Banyak banget. Iya. Kalau Mbak Eka sendiri semenjak kapan nih bergabung di dunia teater? Kalau saya sendiri ya karena memang saya jurusannya pendidikan bahasa dan seni sastra Indonesia. Jadi ya dari awal ya saya sudah belajar mengenai seni sastra dan teater waktu di bangku kuliah. Kemudian ya waktu masih sekolah SD SMP ya ikut juga di beberapa kegiatan sanggar tari. Saya belum ke teater, masih di sanggar tari waktu itu ya. Kemudian guru saya Cek Yalena itu yang ngajarin teater dasar dan juga tari tradisional seperti itu. Nah
memang jiwa itu semakin bertumbuh dan berkembang. Saya pilih jurusan pendidikan bahasa dan seni sastra Indonesia pun karena sangat mencintai seni, seperti itu. Jadi semakin berkembang, akhirnya saya masuk sebagai guru bahasa Indonesia di Patra Mandiri, dan ada senior saya yang mengajak saya tuh, yuk kita bentuk teater di Patra Mandiri, belum ada. Jadi ya ayo, saya mau gitu. Jadi semenjak tahun 2010 lah saya begitu aktif di teater sekolah, gitu ya, teater sekolah di Teater Sangsas MA Patra Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Baik Kak, tentunya ada tantangan tersendiri dari zaman yang sebelumnya kita belum kenal media sosial atau gadget. Di zaman sekarang anak-anak malah lebih memilih kayak media sosial gitu daripada aktivitas yang di dunia nyata. Apa nih tantangannya Mbak Eka? Tantangannya sebenarnya tidak begitu terkendala kan. Jadi sebenarnya justru memberikan kemajuan. Jadi kalau dikatakan kendala, ya mungkin anak-anak minatnya lebih minat bermain game-game online gitu ya, gadget game online mungkin. Tetapi kita ingin menarik mereka dari sana, hobinya itu kalau bisa disalurkan ke seni peran, seni tari, seperti itu, disalurkan ke minat bakat mereka yang mereka mau. Ada yang sukanya speed bahasa Inggris, ya lanjutkan ke public speaking, seperti itu kan. Jadi kita tinggal melalui wadah-wadah ekstrakurikuler di sekolah dan teater-teater independen itu menyalurkan bakat minat mereka, dan kita berusaha menariknya ke sana. Jadi tidak hanya terpaku dengan gadget. Nah, kalau dari segi positif, gadget itu sendiri memberikan nilai pengaruh yang mengangkat nama. Misalkan kalau kita punya teater, kita angkat namanya melalui media sosial, itu terangkat banget itu. Jadi pada dasarnya ada nilai negatif dan juga nilai positif akan hal itu. Untuk di dunia teater ya. Oke, kalau Mbak Eka pernah pengalamannya ikut teater kemana nih Mbak Eka? Alhamdulillah ya, kalau kita ya pentas-pentas seni seperti itu, pentas tunggal pernah, kemudian kita juga masuk ke festival-festival seperti Festival Sriwijaya, Festival Lampion, ya itu saya sebagai pemain itu ya. Kemudian juga kalau di TVRI kita pernah membuat naskah di TVRI, saya pernah pentaskan Puyang Leluhur bersama Teater Sangsas. Baru-baru ini saya ajak anak teater Mahameru juga untuk pentas di TVRI dalam panggung teater remaja, bentuknya sinematik. Jadi mengadaptasi dari cerita rakyat Riau, yaitu Batu Belah Batu Betangkup. Ya itu, Batu Belang tahu. Ya. Terus kalau misalnya zaman sekarang kan banyak juga yang beranggapan kurang minat untuk masyarakat kita yang menonton, kayak tadi pertanyaan dari Pak Raihan di Palembang, kurang minat untuk yang namanya seni budaya asli dari daerah masing-masing gitu. Untuk itu gimana sih caranya untuk mengangkat lah, seenggaknya masyarakat kita tahu kalau Sumatera Selatan khususnya Palembang ini ada kayak Dul Muluk atau seniman-seniman yang terkenal juga gitu Mbak Eka. Ya sebenarnya unsur-unsur itu kalau pada saat kita bermain teater, unsur-unsur itu bisa kita masukkan. Misalkan bermas, itu kan bisa masuk ya. Kalau saya yang Batu Bola Batu Betangkup itu pola bermas saya pakai. Karena saya ambil ide kayak gitu. Oh, kenapa tidak pola bermas aja dipakai di dalam bagian awal cerita. Jadi masukkan polanya. Pola? Bagaimana ya bermas itu ya? Mungkin Kak Bebek tahu ya kali ya. Kayak bersenandung. Iya, kayak bersenandung. Gitu, ada nyanyian, dan tarian itu. Jadi pola bermasnya saya ambil. Walaupun mungkin lagunya kita pakai batu belah waktu itu ya, tapi pola gerakan-gerakannya itu kita pakai, ibarat kita tuh awal ceritanya lah gitu ya, pengemasannya gitu. Nah kemudian unsur-unsur lainnya saya masukkan seperti syair, itu ada puisi, ada pantun, itu saya masukkan juga dalam naskah saya, seperti naskah Batu Belah Batu Betangkup, naskah Nineng Manggara yang kemarin dipentaskan di Anugerah Teater Susumsel, itu saya pakai mantra, jadi unsur-unsur seni seperti itu yang saya pergunakan. Kemudian juga Batang Hari 9 tuh kalau bisa siswa saya, coba kau pelajari petikan gitar Batang Hari 9. Nanti saya masukkan unsur ini di dalam naskah ini, kau masukkan dari adegannya sampai adegan sini pakai musik ini gitu kan. Jadi unsur-unsur seni yang seperti itu saya coba masukkan, dan menurut saya sih itu tidak sulit kalau kita mau mengajarkan kepada siswa. Dan kemudian alhamdulillah seperti teman-teman rekan-rekan juga di beberapa komunitas seniman itu siap membantu. Misalkan tolong kakak kita mau belajar Dul Muluk, ya dia datang ikut membantu, diajarkan itu ya kira-kira ya. Saling membantu seperti itu. Iya. Ini kalau untuk para seniman-seniman sendiri, kan Kak Eka juga Kak Babak ini termasuk seniman yang ada di Sumatera Selatan. Apakah kalian sudah mendapatkan wadah atau tempat untuk menyalurkan yang namanya bakat-bakat kalian gitu?
Sudah ya? Ada ya? Ada sih, karena kami kan sering berkumpul-kumpul itu sih, Iya. Mbak. Jadi yang seneng-seneng seni kayak itu dikumpuli, dipintain nomornya kayak Wak Dola tadi kan, Iya. dikumpuli lah. Jadi kayak kalau ada event segala macam, kami semuanya berkumpul kan, kayak itu. Kayak contohnya hari ini ada acara Hari Teater Dunia di Muara Enim. Iya. Jadi di grup WhatsApp tuh dikabarin lah kayak itu untuk berkumpul kan kalau ada kegiatan untuk mampir ke sana untuk ikut meramaikan kayak itu sih. Kak, kalau dari pemerintah sendiri gimana? Ada dukungan? Saya rasa banyak dukungan. Kan pemerintah juga mendukung, misalkan dalam festival Anugerah Teater Sumsel kemarin itu Dinas Disputpar kita mendukung banget karena memang dibiayai mereka. Dan kemudian juga di Festival Sriwijaya, Festival Lampion, itu semua dukungan pemerintah memang kuat banget gitu ya. Jadi mereka menghimpun para seniman-seniman untuk bisa berkarya di situ. Iya. Baik, kita baca WhatsApp dulu. Sudah ada yang masuk di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Teater Sedunia tahun 19 selamat memperingati Hari Teater Sedunia tahun 1980. Saya dulu aktif di Teater Palembang. Subuh dulu kami latihan di Museum Mahmud Badarudin II. Wow. Nah, ini dulu para teater ini berkumpul di sana untuk latihan para peran seni, termasuk Pak Tantowi Yahya. Nah, waktu itu kami pentas ke daerah-daerah karena dan di TPRI Palembang yang kala itu masih hitam putih. Pada kesempatan ini tolong disampaikan salam hangat untuk para pejuang teater pada zaman itu, tahun 1980. Dan untuk generasi sekarang, bersemangatlah untuk menghidupkan teater karena sekarang sudah enak, media massa sudah banyak. Terima kasih. Oke. Ini para suhu ya. Iya benar. Jadi 80-an. Iya, kalau bisa dibilang Kak Eka sama Kak Babak ini adalah generasi baru juga lah ya. Beda zaman yang 1980-an. Nah, perbedaannya pada saat itu sama sekarang pasti ada gitu Kak Eka. Apa nih Kak Eka? Karena saya mungkin awal mulanya mungkin waktu SD SMP dulu ya, mungkin karena saya diajari oleh Cik Yalena, mungkin saya dalam daya ingat saya saya belajar seni tari, kemudian diajarkan teater dasar juga, ikut ajak mentas di TVRI juga gitu ya, itu dalam benak saya pikiran waktu masih sekolah dulu kan gitu. Kemudian saya perhatikan juga pesatnya perkembangan, saya dulu sering diam-diam nonton Dul Muluk. Kalau lagi latihan di Museum Mahmud Badarudin, selesai latihan tari, saya diam-diam nonton, ngintipin mereka latihan gitu ya. Kenapa ini ada di Raja, kenapa jadi ada permaisuri dan ada putrinya. Nah, kalau perkembangan daripada masa saya sekolah dulu dengan ke sekarang ya jauh sih. Kalau dulu medianya hanya kita masuk ke channel-channel TV mungkin ya, TV lokal seperti itu. Ya TVRI Sumsel dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ke media sosial YouTube dan sebagainya itu kan sudah bagian dari mengangkat nama untuk teater kita. Jadi perkembangan pesat di era yang sekarang, era digital sekarang itu memberikan nilai besar untuk perkembangan teater itu sendiri. Kita cukup rekam saja teaternya, orang nonton, udah itu bisa masuk YouTube. Itu apalagi kalau kita pentas tunggal dan sebagainya, itu ruang-ruang untuk ke gedung kesenian, itu ya gedung kesenian, gedung seperti di Taman Budaya itu luas sekali bisa kita pergunakan seperti itu. Jadi kalau saya pikir ya sekarang ini makin memberikan fasilitas yang baik. Kalau menurut saya ya fasilitasnya besar sekali. Berarti media sosial sekarang mempermudah gitu ya. Iya. Membantu sih. Sangat membantu Iya. juga. Oke, kita ke Mas Babak atau Mas Dandi. Mas Dandi, suka duka selama ada di dunia pantomim apa aja? Kalau sukanya sih banyak sih Mbak. Kebersamaannya dalam seniman itu erat sekali kayak itu. Iya. Dari mau latihan kayak itu kita tidak ada mikirnya oh kita nih bukan nyari duit karena kita hobi, kita sama-sama kayak itu. Kita nak jadi super tim kayak itu kan. Jadi sukses bareng-bareng kayak itu. Kalau untuk dukanya lebih ke kayak mana ya, apresiasi penontonnya yang agak kurang sih sebenarnya. Iya, jadi kita tuh agak kalau sudah tampil tuh agak sedikit kecewa ya, penontonnya cuma segini loh kayak itu. Kenapa sih, apa salah dari pengemasan kami atau kayak mana kan? Jadi banyak evaluasi yang harus kami anduk lagi kayak itu. Baik, sebelum kita ke KK, kita ke YouTube channel kita dulu di Pro 1 RRI Palembang. Ada Muhammad Naufal Saki, katanya semangat Bu Eka, lancar terus. Ada juga Meilani Arta, semangat Kak Eka. Ada Diba Syifa, Assalamualaikum RRI, selamat pagi. Mau tanya dong Kak Eka atau Kak Bebek, gimana caranya untuk anak-anak zaman sekarang ini agar memiliki jiwa seni yang tinggi? Mungkin ke Kak Eka dulu, silakan Kak Eka. Ya masukkan ke
teater-teater independen ataupun ikut ekstrakurikuler dari sekolah. Jadi dengan cara seperti itu punya wadah. Jadi diajarkan dasar-dasar teater ke mereka, diajarkan mencintai seni itu sendiri, belajar tentang public speaking, seni sastra, seni tari, dan semuanya itu teater sebagai induknya. Iya. Oke, kalau dari Kak Bebek sendiri? Kalau aku sih lebih ke karena sekarang zamannya teknologi, jadi untuk budak-budak tuh yang pengen ikut teater tuh mungkin males kalau tampil. Cak mana cara kita ngatasinya ialah ikut kita bikin video misalnya, video TikTok, tapi pengemasannya misalnya cak mana sih menampilkan ekspresi, tapi dibikin video kayak itu. Yang kayak itu kan yang sebenarnya budak-budak zaman sekarang tuh hobi kayak itu, viral naik, jadi hobi ternyata jadi hobi mereka. Ya terutama dari eskul kayak itu, dari eskul pengemasan kita untuk anak-anak atau murid-murid kayak itu. Cak mana mereka tuh biar tertarik gitu, biar nyaman, bukan cuman di awal baik kan. Cak mana cara kita mereka tuh standby ikut terus eskul dari awal sampai habis gitu. Jelas dari teknologi tadi. Oke, nah ini tentunya untuk membangun jiwa kesenian kepada anak-anak itu kembali lagi ke bangku sekolah ya Kak ya. Kayak Kak, kalau melihat dari eskul yang ada di Kota Palembang, contohnya kayak eskulnya Kak Bebek di SMK Muhammadiyah 1 udah ada gitu teater. Kalau perkembangan untuk di sekolah-sekolah sendiri gimana nih Kak? Itu menjamur kalau saya. Sudah menjamur menurut ya? saya sudah menjamur. Jadi sekolah-sekolah sekarang memandang bentuk belajar acting itu memang di teater diwadahinya. Jadi memang sekolah membentuk ekstrakurikuler teater atau ekstrakurikuler sanggar seni seperti itu. Di wadahnya di dalamnya juga ada teater. Jadi kalau saya perhatikan memang hal itu sudah ada lama dan memang dikembangkan di tiap-tiap sekolah, bahkan mereka berkompetisi, memperebutkan penghargaan, mendapatkan juara, kira-kira seperti itu. Jadi semangat anak-anaknya itu sebenarnya memang sudah mulai tumbuh, sehingga yang perlu kita lakukan itu hanyalah menjaga kestabilannya. Benar. Iya, menjaga kestabilannya, kedisiplinannya, rasa cintanya yang harus dikuatkan terus. Nah, seperti itu karena sudah ada wadah. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali lagi di YouTube channel kita, ada Melini Arta. Semoga kedepannya anak-anak teater Mahameru dengan teater lainnya bisa semakin maju dan memajukan teater Indonesia. Amin. Nah, kalau ngomong tentang teater yang ada di Sumatera Selatan atau khususnya di Kota Palembang, ada teater apa aja sih Kak Eka? Banyak ya. Banyak ya. Kak Bebek aja dua teater nggak ngasih. Kak Bebek di mana saja? Kalau aku sih untuk komunitasnya ada satu teater Wonggerot. Terus aku juga ngajar di SMK Muhammadiyah 1 sekarang di eskulnya namanya Teater Askuter, dan di SMA Karya Ibu teater Kiter. Berarti banyak ya? Banyak. Kayak Kak sendiri teater Sangsas MA Patra Mandiri, terus teater independennya teater Mahameru. Kita ada juga bentuk produksi ya, rumah produksi, tapi bentuknya produksi Pandawa Sriwijaya Production. Pandawa Sriwijaya Production. Berarti banyak, tapi mungkin masyarakat aja yang mungkin kurang tahu gitu ya. Oke, kita selanjutnya ada Anggi YB. Selamat Hari Teater Dunia. Kemana aja teater Kembara dulu? Waktu kecil sering diajak nonton di Taman Budaya kampus. Nah, kemana nih Kak? Aduh, itu senior kita itu. Itu mungkin Kak Yosef Sutrisno dan kawan-kawan yang tahu itu. Jadi kalau ngobrolin dulu, katanya ada Taman Budaya ya di daerah kampus gitu ya Kak ya? Iya. Kalau sekarang lebih banyak tampil di mana sih anak-anak teater sekarang? Di Jakabareng ya? Iya, kalau sekarang di Gedung Kesenian? Iya, Gedung Kesenian. Geraha Budaya Jakabareng, dan kebetulan kami Dekranasda ya? Iya, Dekranasda. di belakang. Dan Itu di Gedung Kesenian yang di situ? Yang di dekat PKB? Oh iya, baru itu ya. Dan alhamdulillah kami kaget rencananya tanggal 29 untuk memperingati Hari Teater hari ini, tapi dibikinnya di tanggal 29. Kami bakal ngadu ke acara ya di Geraha Budaya Jakabareng. Geraha Budaya Jakabareng. Di belakang Dekranasda. Oke, apa tuh yang akan digelar? Kita bakal menampil ke yang utama pasti ada teater, ada musikalisasi puisi, ada pantomim, dan pertunjukan yang lainnya, banyak. Siapa saja yang mungkin yang akan tampil di situ? Kami berdua pastinya tampil. Kak Eka dan Kak Bebek bakal tampil. Tampil. Kalau Kak Bebek sendiri selain pantomim bisa apa lagi? Pantomim sama teater sih. Teater lebih, juga ya. Oke, kita ke selanjutnya ada Baby Kak Eka, coach kesayangan kami, tunggu karya selanjutnya. Kak Bebek salam kenal. Oh, Baby Ta ya. Baby Ta itu. Kak Eka dan Kak Bebek, kalau Kak Eka dulu. Kak Eka tadi belum nanya suka dukanya selama ada di dunia teater. Suka dukanya ya, kalau kita mempersiapkan pementasan ya pasti
menguras tenaga. Menguras tenaga kalau berhari-hari kita latihan, kemudian ada rasa capeknya, kemudian harus memperhatikan alur cerita di bagian mana yang harus kita, mungkin ada bagian harus waktu ya, waktu harus kita potong. Nah Ngejar itu ya. kejar waktu. Jadi bagian mana yang harus kita pangkas, bagian mana kita harus masukkan, memperbaiki isi penokohan itu ya. Kemudian bagaimana membentuk penokohan itu sendiri, ketokohan cerita itu terbentuk gitu. Jadi pada dasarnya itu memang kalau kata saya pikir ya, kalau menguras tenaga, tapi bahagianya luar biasa. Ya, bahagianya luar biasa. Ada karya yang ditampilkan itu kepuasan batin yang tak ternilai. Iya. Sangat bahagia sekali kalau melukiskannya itu, bagaimana dengan kata-kata itu. Kalau kalian kan sudah jam terbangnya udah tinggi, masih suka demam panggung nggak kalau Kak Bebek? Oh, pasti kalau itu. Masih ya? Awal-awal. Kalau apalagi kalau kayak kita misalnya nampilkan naskah komedi. Misalnya kita sebelum itu ada yang mainkan naskah komedi juga. Dan mereka ada lucu. Wah, itu bukan main itu. Takut ya? Takutnya itu, Mbak. Takutnya enggak jadinya malah garing gitu ya. Aduh, aku garing juga kayak itu. Balik ah. Nggak jadi tampil. Nggak jadi gitu ya. Kalau Kak Eka pernah masih demam panggung sampai sekarang? Ada juga, wajar, manusiawi ya kalau saya pikirnya. Tapi ya waktu itu main sama senior dan dia itu improvisasi, Ibu. Jadi saya harus berpikir cepat. Oh, kita ngimprov juga ya. Keren ya. Jadi otomatis ya dialognya tidak mungkin sama persis betul ya di dalam naskah itu ya. Berarti dunia seni atau teater tuh juga harus kayak pemikirannya harus juga ada spontan juga ide-idenya. Ada spontanitas, ya. Ada. Kayak Kak dan Kak Bebek, kalau versi dari kalian berdua untuk membangun kepercayaan diri nih, karena dunia teater kan harus percaya diri juga gitu ya. Kalau dari versi Kak Bebek gimana? Kalau aku sih lebih ke kita sama-sama ngebangunnya kayak itu. Kalau kita misalnya pengen tampil di depan uang banyak gitu, ya apa salahnya kita coba di teater kan? Karena di sini wadahnya hal positif yang bisa kita kasih untuk semua orang gitu. Gitu sih. Tadi kan Kak Bebek bilang tadinya dari dulu tuh suka gagap ya, tapi karena belajar dari pantomim atau juga di dunia teater udah berkurang gitu ya. Berkurang sedikit. Ada dampak positifnya juga gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Eka untuk membangun kepercayaan diri seperti apa Kak Eka? Rasa percaya diri itu bagaimana ya, kalau saya itu modal utama mau ke depan kita memang harus percaya diri. Jadi dalam hati sendiri itu sudah terbentukan ini kita harus maju ke depan nih. Kita harus mempunyai modal rasa percaya diri yang tinggi. Jadi menurut saya kuasai materi, mengerti dengan alur cerita yang akan kita sampaikan, kemudian memahami keaktoran diri kita itu bagaimana. Udah, itu membangun rasa percaya diri itu. Iya. Oke, kita ke YouTube channel kita lagi, ada Kak Suci Citra Resmita, Kak Uci nih pasti. Iya, Kak Uci. Sukses Kak Eka dan semua teater dunia, sukses teater Wonggerot dan teater Mahameru. Membangun seni tidak mudah dan semangat terus berkarya partner. Kak Uci banget Kak Eka, karya puisi kakak motivasi sekali. Oke, karya puisi kakak memotivasi sendiri. Terus sukses buat semua seniman dan semua pegiat seni. Selamat Hari Teater Dunia. Sukses juga. Oke, terima kasih Kak Uci. Terima kasih Kak Uci. Tadi kan kalau Kak Eka bidang teater ya. Terus kalau untuk puisi sendiri biasanya idenya dari mana? Ini kalau saya memang hobi juga menulis puisi, menulis dan membacakan, menteatrikalkan, musikalisasi itu memang saya hobi di puisi. Kalau idenya kalau tidak ada yang apa ya, biasanya kalau mau tampil tuh dikasih tema, temanya yang ini, saya sesuaikan dengan isi tema mau ditampilkan, itu artinya mau saya tulis dan saya tampilkan. Tapi kalau sekedar saya menulis sendiri, saya masukkan ke channel YouTube, dimanapun bisa saya tangkap. Jadi ya tema itu dimanapun bisa saya tangkap. Jadi tergantung juga kadang-kala dengan suasana hati. Kalau lagi galau, kalau galau visinya galau juga gitu ya. Boleh nggak sih kita dengar puisi dari spontan aja, nggak apa-apa kali, atau ada karya yang mungkin sekarang lagi kayak lagi apa nih, sedih atau lagi seneng nih Kak? Kalau sekarang, kayaknya seneng sih, tapi kalau saya sendiri punya di sini, ya saya sendiri, ya. Oke, kita akan mendengarkan puisi dari karya Kak Eka ya. Apa nih judulnya Kak Eka? Sebentar, saya lihat dulu sini. Kita tunggu ya. Ini mungkin bisa untuk memotivasi ini, juga Tangisan pendengar. Bumi. Tangisan Bumi. Tunggu ya. Kalau enggak perlu pakai backsound ya? Enggak. Oke, kalau gitu kita persilakan untuk Kak Eka Armawati dengan Tangisan untuk Bumi. Tangisan Bumi, karya Eka Armawati.
Pagi ini bumi menangis. Suaranya sampai terdengar oleh matahari. Dalam tangisannya yang sendu, bumi mengadu. Kalau tubuhnya telah sakit, rasanya tak kuat lagi berputar, tak bisa lagi menahan, semuanya terasa pegal. Lalu matahari bertanya, "Apa yang membuatmu sakit, bumi? Bukankah kamu makin cantik, gedung megah, menjulang tinggi, dikelilingi teknologi canggih?" Bumi pun menjawab, dia tak kuat menanggung beban sampah. Sampah yang tiap hari menggunung, mengotori dirinya, lapisan ozon menipis, sesak mengudara. Matahari katakan pada bumi, untuk adakan seleksi alam, mungkin dengan cara inilah semua bisa teredam. Wih, tepuk tangan dulu. Yeay. Keren banget, itu tangisan untuk bumi gitu ya. Kak Eka sendiri pernah nggak sih kayak misalnya ada requestan dari mungkin dari penontonnya bikin naskah terus besok udah harus tayang gitu? Kalau naskah drama sih mungkin tidak harus besok langsung ya, tapi dalam 2 hari pernah. Udah 2 hari pernah. Kemudian dalam waktu kalau puisi ya hari ini diminta besok selesai itu bisa. Tapi kalau naskah drama mungkin waktu 2 hari, tidak bisa dalam 1 hari 1 malam selesai. Oke, butuh waktu juga waktu juga ya. Oke, Kak Bebek pernah pengalaman manggung yang mungkin sampai sekarang nggak pernah dilupakan? Selain di Jogja, di Jakarta. Di mana tuh? Kami ada acara ulang tahun Jakarta. Pantomim ini ya? Ya itu pantomim. Kami ada acara festival humanoid. Jadi teman-teman dari luar kota pantomim berkumpul di situ. Acara festival humanoid itu untuk merayakan di kota tua. Oh itu luar biasa itu, aku ingatnya itu. Jadi itu yang nggak bisa dilupain ya? Karena kenapa? Apakah ada tamu yang spesial pada saat itu atau momennya? Salah satunya itu. Terus momennya juga kita bisa berangkat ke Jakarta dipercaya yaitu. Dan antusias penontonnya itu lebih dari 1.000 penonton. Wih keren ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2023 kemarin. Baru berarti baru. Kalau Kak Eka sendiri, momen yang nggak bisa lupain pada saat manggung Festival Sriwijaya. tahun berapa tuh? Tahun 2003 tadi. Karena saya harus pakai body set, kemben segini. Tapi karena saya pakai jilbab, saya siasati dengan dalaman jilbab ninja itu, pakai wig. Oh, jadi kelihatan kayak kulit ya? Iya kayak kulit gitu ya, pakai wig. Jadi kalau dari sorotan kamera, saya itu ya seperti saya yang tidak pakai jilbab, tapi pakai jilbab loh itu. Jadi itu kayak warna kulit kayak gitu warna ya, kulit ya gitu ya. Oke, jadi itu yang bikin pengalamannya mungkin yang nggak bisa dilupain. Tidak bisa dilupakan. Ya. Oke, Kak Eka. Kemudian harus menangis-nangis. Kenapa? Menangis-nangis di tengah lapangan itu dengan suara saya yang direkam dengan tangisan, "Ampun Sultan," gitu. Cerita tentang kerajaan. Iya, tentang menghadap Sultan Mahmud Badarudin seperti itu. Saya rakyatnya seperti itu. Lebih gampang kalau acting tuh antagonis atau apa nih Kak? Oh, kalau antagonis sih asik sebenarnya antagonisnya. Saya juga membentuk karakter-karakter tokoh antagonis seperti Mahakam, Nineng Manggarai itu bagian antagonis semua. Tapi saya sendiri perannya protagonis. Harus dianiaya dengan berurai air mata. Oh gitu. Apalagi di Gatra Kencana yang kemarin yang di TVRI yang saya anak sungsang, janda anak 2 dengan derai air mata. Oke. Jadi memang dunia acting itu atau dunia peran itu harus banyak mencoba hal-hal yang baru ya Kak ya. Oke Kak Eka dan Kak Bebek, karena waktu juga udah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Next apa sih yang bakal karya yang bakal dikeluarin dari kalian? Mungkin Kak Eka dulu. Karya Next projectnya apa? Next project ya nanti kita akan ada mungkin rekaman di TVRI ada itu. Saya mengadaptasi juga dari cerita rakyat daerah Kikim Pagaralam gitu. Saya ambil angkat dari sana. Kemudian nanti juga akan kita coba ada lomba nanti ya. Ada lomba, nanti akan ada lomba beberapa film yang akan digarap sama Pandawa Production gitu. Ya mungkin kedepannya nanti ke situ. Next. Kalau Kak Bebek, next projectnya apa? Kalau aku lebih ke film sih sekarang. Jadi ada beberapa project film yang bakal aku share ke teman-teman
tunggu ibae bes. Tunggu baik, jangan ndak nonton. Iya, jangan ndak nonton. Oke, ini mungkin terakhir nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Pro 1 pagi hari ini, biar di dunia seni atau jiwa seninya bangkit lah ya, nggak tergerus sama yang namanya waktu. Mungkin Kakak bisa memberikan pesan deh buat pendengar kita pagi hari ini. Ya, kepada seluruh mereka yang cinta seni, gitu ya, jangan pernah berhenti karena selama kita seumur hidup masih utuh diri kita itu ya, artinya masih kuat dan berusaha keras untuk sebagai penggiat teater, kemudian berkecimpung di kegiatan seni, teruslah berkarya, semangat terus berkarya, karena karya-karya itu mungkin kita mungkin akan tertimbun tanah, kemudian hancur, tetapi karya-karya kita akan abadi. Oke, setuju banget ya. Kalau dari Kak Bebek, apa pesannya, silakan Kak Bebek. Untuk teman-teman seni khususnya di Palembang, semangat berkarya. Dan untuk teman-teman yang belum ikut teater, semoga cepat untuk ikut teater karena banyak hal positif yang bisa kita berikan di teater. Oke. Kak Bebek ada YouTube channel sendiri atau media sosial? Mungkin pendengar kita pengen tahu nih kegiatan Kak Bebek. Kalau kegiatan itu aku ada Fitgram sih Mbak. Fitgram namanya Ileran. Ya. Oke. Mantap banget itu. Ileran ya. Kalau Kak Eka ada channel YouTube judulnya nama saya sendiri Eka Armawati. Tapi isinya puisi. Kalau mau belajar puisi langsung aja ke YouTube channel. Mungkin ada media sosial lain? Media sosial lain Instagram paling. Instagram Eka sama ya? Sama. Eka Armawati DZK. Oke. Terima kasih untuk Kak Eka, Kak Bebek juga atau Kak Dandi yang sudah hadir bersama kami di Pro 1 pagi hari ini. Selamat Hari Teater ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi dengan tema-tema lainnya Kak Eka dan Kak Bebek ya. Dan pendengar, itulah tadi untuk Dialog Palembang pagi ini, edisi Hari Teater Sedunia yang diperingati setiap tanggal 27 Maret. Dan tetaplah bersama kami. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.